Hei, kau, jalang berdada besar, lepaskan pakaianmu. Saat diminta melepaskan pakaiannya, ekspresi wajah Yuzouwa tidak berubah, namun wajahnya memerah karena menahan amarah. Sekretaris kedua, apa maksudmu? Apa telingamu tuli? Lepaskan pakaian yang kau kenakan itu. Aku ingin memakainya. Para eksekutif laki-laki di ruangan itu semakin tidak dapat mengendalikan Johnny mereka. Dalam lubuk hati mereka yang terdalam, mereka sangat berharap Yuzouwa mau menuruti perintah sekretaris kedua. Johnny mereka semakin liar, tak terkendali. Mereka gundal-gandul gak karuan. Bagaimanapun mereka juga lelaki normal. John, tenanglah nak. Suasana di ruangan itu semakin mencekam. Para lelaki berpura-pura mengalihkan pandangan mereka. Karena saat ini Sakina masih tak berpakaian. Satu-satunya di sana yang tidak mengalihkan pandangannya adalah Hang Yurin, karena dia juga seorang wanita. Aku tidak tahu siapa wanita itu, tapi permintaannya terlalu blak-blakan. Pasti dia adalah orang yang hebat. Yuzouwa adalah seorang gatekeeper peringkat SS. Jika dibandingkan dengan pendekar murim, maka levelnya adalah level Supreme Master. Level kekuatan Yuzouwa lebih kuat daripada semua anggota grup Yongchun yang ada di sana, kecuali Chun Ye-won. Tapi dia berani memerintah Yuzouwa seakan dia lebih unggul. Sakina memandang pakaian Yuzouwa dengan tatapan rakus. Jika kau tidak mau melepaskannya, maka akan kulepas dengan paksa. Sakina mendekati Yuzouwa. Dia merasa sangat yakin dapat melepaskan pakaian Yuzouwa dengan paksa. Yuzouwa tidak dapat menahan amarahnya lagi. Dia lalu berkata, "Sepertinya kau perlu diberitahu di mana saat ini kau berada." Yuzouwa mengangkat tangannya. Jari-jarinya bergetar. Dia siap menggunakan gravitasi. Seluruh lantai bergetar, tapi Sakina hanya tersenyum. Sepertinya kau tidak ingin melepaskannya. Sebagai seorang iblis petarung, dia selalu ingin melayani tantangan pertarungan. Aura energi berwarna ungu keluar meluap dari tubuhnya. Wanita ini, mengapa dia benar-benar liar? Yuzouwa menyipitkan matanya. Sejak Chun Ye-won membawanya, dia menduga bahwa wanita ini adalah wanita yang kuat. Tapi, mengapa wanita ini mencari gara-gara dengannya? Semua orang di ruangan itu gugup. Mereka tidak dapat melerai karena hanya Chun Ye-won yang lebih kuat daripada kedua wanita itu. Siapa sebenarnya wanita ini? Energi jenis apa yang dipancarkannya itu? Saat dia datang dengan menembus dinding jendela, mereka yakin bahwa wanita ini memiliki kemampuan khusus. Tetapi energi yang dia keluarkan saat ini berbeda. Mereka tidak mengetahuinya. Dari mana leluhur Chunma mendapatkan monster seperti itu? Mereka semua penasaran dengan Sakina. Jika mereka berdua bertarung, pasti salah satunya akan mati. Cukup. Baik, Wakil Ketua. Baik, Yang Mulia. Untunglah Chun Ye-won segera melerai mereka. Kedua wanita itu menjawab bersamaan. Begitu mereka mendengar perintah Chun Ye-won, keduanya meredakan kembali energi mereka. Syukurlah leluhur menghentikan mereka. Para eksekutif senior penasaran dengan kemampuan Chun Ye-won yang dapat mengendalikan dua wanita mengerikan itu sekaligus. Mengurus gatekeeper peringkat SS dan makhluk yang berasal dari portal. Itu sama halnya dengan bermain-main dengan dua buah bom
yang akan dapat meledak kapan saja. Yusohwa, jika kau memiliki pakaian yang lebih, pinjamkan kepada Sakina. Baik, Pak Wakil Ketua. Namun, Sakina bergumam sambil dengan malu-malu memutar tubuhnya. Tapi, Yang Mulia, aku suka pakaian yang dipakai oleh Jalang itu. Apakah kau sedang mencoba keberuntunganmu meskipun kau telah menjadi budak? Tidak, bukan begitu Yang Mulia. Panik dengan kata-kata dingin dari Chun Ye-won, Sakina segera berlutut dan menundukkan kepalanya. Kata-kata Chun Ye-won seakan menyadarkannya akan posisinya. Sakina, dengarkan. Iya, Yang Mulia. Dia adalah sekretaris pertama, jadi kau harus menghormatinya. Namun, jika Anda memberiku kesempatan, aku ingin mendapatkan gelar sekretaris pertama dengan mengalahkannya, Yang Mulia. Tolong izinkan aku bertarung dengannya. Saat mendengar percakapan mereka, Yusohwa bingung. Budak? Yusohwa benar-benar penasaran dari zaman apa wanita ini berasal. Apalagi meskipun dia sedang membungkuk pada Chun Ye-won, wanita telanjang itu terus melotot kepadanya. Lalu Chun Ye-won memegang bahu Sakina. Sakina mengerang kesakitan karena listrik menghantam otaknya. Sudah kubilang, jangan melewati batas. Aku minta maaf Yang Mulia. Sepertinya Sakina memiliki cara berpikir yang berbeda dari manusia. Jadi Chun Ye-won harus lebih ketat terhadapnya. Perlakukan dia seperti kau memperlakukan orang yang lebih tua darimu. Iya, baik Yang Mulia. Meskipun tidak mengetahui situasinya, Yusohwa merasa bersyukur dan lega ketika Chun Ye-won memperlakukannya dengan cara yang istimewa. Setelah Chun Ye-won melepaskan tangan dari bahu Sakina, Sakina segera membungkuk pada Yusohwa. Aku minta maaf. Walau meminta maaf, tapi Sakina menatap Yusohwa dengan tatapan dengki. Seakan-akan Sakina memberitahu bahwa dia tidak menyukai Yusohwa. Dan keheningan kembali terjadi. Seakan bermaksud memecah keheningan, Yusohwa menatap payudara Sakina dan berkata, "Sepertinya pakaianku cukup untukmu, tapi mungkin agak longgar di bagian dada." Sakina hanya diam. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Yusohwa. Bangsa iblis tidak mengenal kalimat bulian seperti itu. Tapi akan lebih baik jika dia tidak mengerti. Kata-kata hinaan dari mulut wanita bumi mengerikan, percayalah. Lalu tidak lama kemudian Yusohwa pergi meninggalkan ruang pertemuan untuk mengambilkan pakaian untuk Sakina. Saat Yusohwa berjalan keluar, Sakina terus menatap dada Yusohwa dan membandingkan dengan dadanya. Akhirnya, dia mengerti apa arti kata-kata Yusohwa sebelumnya. Dasar Jalang. Setelah mengutuk Yusohwa, Sakina mengikutinya untuk mengambil pakaian. Setelah kedua sekretaris itu pergi, Chun Yu-jang mendekati Chun Ye-won dan melapor. "Leluhur, kami dalam masalah." "Masalah? Direktur Hwan?" Chun Yu-jang memanggil Hwan Myung-oh dan Hwan Myung-oh segera mendekati Chun Ye-won dengan wajah suram. "Tuan Chun Ma, putriku telah ditangkap." "Tertangkap?" Putri Hwan Myung-oh adalah Hwan Xia. Sepengetahuan Chun Ye-won, Hwan Xia sedang bersembunyi bersama Baek Jong-so dan ibunya di gedung Six Road Toys. Lalu Hwan Myung-oh menunjukkan sebuah foto yang ada di ponselnya kepada Chun Ye-won. Saat Chun Ye-won melihat foto itu,
Dia bergumam. Pedang gila? Tidak mungkin Chun Yeon tidak mengenali pedang itu. Itu adalah pedang milik guru pertamanya, Red Guardian Seok Meng. Kenyataan bahwa orang dalam foto ini memegang pedang gila, itu artinya, apakah dia Red Guardian? Iya, Tuan Chun. Sepertinya Red Guardian telah bergabung dengan fraksi Chun Yu Seong. Bagi Chun Yeon, ini aneh. Para Guardian seharusnya hanya melayani Lord. Jika Red Guardian yang bernama Seop Hyung ini bergabung dengan fraksi Chun Yu Seong, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Guardian lainnya juga melakukannya. Hal ini bisa menjadi masalah bagi Chun Yu Jang karena ini berarti para Guardian telah menemukan penjara rahasia tempat Lord ditahan dengan bantuan dari fraksi lain. Tiba-tiba Hwan Myung-oh berlutut dan memohon, Tuan Chun Ma, tolong selamatkan putriku. Direktur Hwan. Melihat Hwan Myung-oh memohon kepada Chun Ma, Chun Yu Jang panik. Dapat dimengerti bahwa Hwan Myung-oh merasa khawatir karena tidak dapat menghubungi putrinya. Namun, Chun Ye-won adalah seorang Chun Ma. Tidak pantas untuk meminta kepada Chun Ma melakukan tugas seperti itu. Bahkan dirinya sendiri yang satu darah dengan Chun Ma hanya membiarkan dirinya menerima perintah dan tidak pernah meminta apapun kepada Chun Ma. Saya minta maaf, Ketua. Hwan Myung-oh pun sadar dirinya telah lancang dan meminta maaf kepada Chun Yu Jang. Hanya Chun Ma yang dapat membebaskan putriku. Sudah lebih dari 40 menit sejak dia menerima pesannya. Bahkan jika Red Guardian membawa mereka pergi, mereka belum bisa meninggalkan kota. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk menangkap mereka. Sebenarnya aku ingin sekali pergi sendiri untuk menyelamatkan putriku. Tapi akan memakan waktu 2 hari bagiku untuk dapat sampai ke kota Shenyang. Saat ini dia berharap agar dia memiliki sayap untuk dapat terbang. Tapi dia tidak punya sayap. Jadi, Chun Ye-won adalah satu-satunya harapannya. Chun Ma, tolonglah. Kumohon. Hwan Myung-oh memohon sambil terus membentur-benturkan kepalanya ke lantai. Lalu Chun Ye-won membuat dia berhenti melakukan itu dengan energinya. Saat Hwan Myung-oh menatap Chun Ye-won berharap mendapat jawaban positif, Chun Ye-won berkata, "Diamlah." Baik. Katakan padaku. Apa maksudnya? Oh, aku tidak sedang berbicara denganmu. Hwan Myung-oh bingung. Dia sudah menceritakan semuanya kepada Chun Ye-won. Hwan Myung-oh tidak menyadari bahwa saat ini mata Ye-won bergetar. Dia sedang membuka augmented reality. Mana Lim Yong? Chun Ye-won sedang menelepon Yoon Mom-pyong, direktur Six Road Toys. Nano telah meretas chip penerima dan mengambil kodenya. Karena itu, Chun Ye-won dapat melakukan panggilan tanpa telepon. Lalu tidak lama kemudian, di telinganya dia bisa mendengar suara Lim Yong. Halo, aku sedang mengejar mereka sekarang. Scan berganti ke jalan raya kota Shenyang. Di dalam RV putih yang sedang melaju kencang, Lim Yong memegang kemudi dengan tangan yang dipenuhi darah yang sudah mengering. Bajunya juga dipenuhi dengan noda darah dan dia tampak tidak dalam kondisi yang baik. Tapi walaupun dia tampak sedang berada di ambang kematian, dia tidak melepaskan kemudi mobilnya. Lim Yong, apa yang terjadi? Dia mendengarkan suara Chun Ye-won di telepon melalui speaker Bluetooth. Lim Yong melihat ke van abu-abu yang berjarak sekitar 30 meter di depannya.
orang tidak dikenal menyerang kami. Apakah ada orang yang memakai kacamata hitam di antara mereka? Lim Yong terkejut mendengar pertanyaan Chun Ye-won. Bagaimana Anda mengetahuinya? Huan Xia telah mengirim pesan kepada ayahnya. Oh, jadi begitu. Sepertinya kau sedang dalam keadaan yang buruk. Aku dikeroyok oleh mereka. Saat itu Lim Yong sedang berbelanja dengan Baek Jong-soo. Ketika mereka kembali, mereka menyadari bahwa mereka telah diserang. Orang-orang sudah selesai dengan pertarungan dan pergi. Saat itulah mereka bertemu dengan si penculik dan Lim Yong dipukuli oleh mereka. Anggota tim Baek Jong-soo dipukuli dan tewas seketika, sedangkan Moyong Lim Yong dipukul di bagian perut. Dia masih ingat apa yang orang itu katakan. Sepertinya kau hanya warga sipil biasa. Anggap saja dirimu beruntung. Membunuh warga sipil merusak harga diriku. Jika kau ingin tetap hidup, tidak usah ikut campur dengan urusan kami. Setelah mengatakan itu, orang itu membawa ibu Baek Jong-soo dan Huan Xia dan pergi dengan mobil van. Namun, sesuatu terjadi. Biasanya, jika orang biasa dipukul dengan energi internal di bagian perut, maka organ-organ dalamnya akan rusak dan hancur. Pasti orang itu tidak akan mampu bangun lagi. Tapi Lim Yong tidak. Setelah batuk darah beberapa kali, Lim Yong bisa tetap bergerak. Dia sendiri kaget, tapi dia memutuskan untuk tidak membuang waktu memikirkannya. Dia segera masuk ke mobilnya dan mulai mengejar mereka. Saat ini, aku sedang mencoba mengejar mereka. Tapi jika mereka keluar dari kota Shenyang, aku tidak dapat melakukan apa-apa. Tidak apa-apa, lanjutkan pengejaran, jangan matikan teleponnya. Lim Yong tidak mengerti sama sekali apa maksud dari kata-kata Chun Ye-won. Namun, dia tidak punya kesempatan selain melakukan apa yang diperintahkan. Sementara itu, di dalam mobil Benz berwarna abu-abu yang berada di depan mobil Lim Yong, Baek Jong-soo terlihat tidak bisa bergerak karena titik darahnya telah disegel. Tapi, dia memelototi Sup Hyung, sang Right Guardian. Kau membuat kesalahan besar, Right Guardian. Mendengar kata-kata Baek Jong-soo, Sup Hyung tidak tampak terganggu dan berkata, sebelum aku memukulmu lebih banyak, lebih baik kau tetap diam, pemimpin klan tendangan murni. Coba saja, lakukan itu. Siop Hyun hanya tersenyum. Di sebelah Siop Hyun ada seorang lelaki berbadan besar. Merasa jengkel melihat senyuman Siop Hyun, Baek Jong-soo berteriak lagi. Kalian pasti akan menerima ganjarannya atas menculik ibuku dan diriku. Percayalah. Sepertinya kau masih belum paham. Hei, pahami ini. Kami memiliki kewajiban untuk melindungi keturunan dari ras klan terakhir. Apa? Omong kosong apa itu? Kau menyebut perlakuan seperti ini adalah perlindungan? Di kursi belakang terlihat Geom Oh-yeon dan Huan Xia sedang pingsan. Ini adalah penculikan. Tidak peduli bagaimana cara melihatnya. Tuan Cheonma tidak akan memaafkanmu. Cheonma lagi. Mendengar kata-kata Baek Jong-soo itu, Red Guardian mendengus. Lalu dia tiba-tiba menekan dada Baek Jong-soo, lalu berbicara dengan suara yang menakutkan. Aku juga bisa mengaku bahwa aku adalah Cheonma. Lihat saja, kau akan menerima ganjarannya karena telah mengabaikan kata-kataku, Red Guardian. Betapa lucunya. Apakah kau berpikiran bahwa aku akan percaya pada omong kosong yang mengatakan bahwa
Lord ke-24 dari 1000 tahun yang lalu masih hidup. Chunma akan datang. Jika kau tidak percaya kata-kataku, tunggu saja, Red Guardian. Kau akan menyesalinya.